Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Kita akan memasuki pembelajaran ke-1 di subtema 3 ya. Siapkan buku kalian, buku tema 4. Yang pertama, kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Yang kedua, kegiatan ekonomi proses pengolahan kayu menjadi mebel. Yang ketiga, kenampakan sumber daya alam hutan di Pulau Kalimantan melalui gambar. Kita simak untuk pembelajaran unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu dibagi menjadi dua, unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Unsur-unsur cerita ini merupakan unsur-unsur pembangun atau pembentuk dari sebuah cerita. Yang kita pelajari dari tema 4 ini adalah unsur-unsur intrinsik. Yang pertama unsurnya yaitu tema. Tema merupakan gagasan utama yang dibuat dari pengarang untuk sebuah cerita. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan orang yang dibicarakan atau orang yang melakukan kegiatan dalam cerita tersebut. Pelaku ini bisa berupa pelaku utama ataupun pelaku tambahan. Yang ketiga, alur atau plot. Alur merupakan rangkaian kronologi peristiwa dari sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, serta alur campuran. Yang keempat, latar merupakan tempat, waktu, dan suasana cerita. Yang kelima, sudut pandang. Apakah sudut pandang orang satu ataukah orang ketiga, tergantung dari kata yang digunakan dalam cerita tersebut. Yang keenam, gaya bahasa merupakan pemakaian ragam bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut agar lebih menarik. Yang ketujuh adalah amanat, merupakan pesan moral yang didapat dalam cerita tersebut. Dari cerita ini, kita akan bisa menyimak salah satunya unsur-unsur ceritanya. Kita lihat cerita tentang tupai dan ikan gabus. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Baik, kita lihat salah satu dongeng tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai.
Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Unsur-unsur cerita yang kita dapatkan dari cerita dongeng ini sebagai berikut. Judul: Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya tupai dan ikan gabus. Sifat tokohnya: tupai setia kawan, rela berkorban; ikan gabus setia kawan serta bersabar. Tempat: sungai, tepi sungai dan laut. Awal cerita, ikan gabus sakit dan meminta hati ikan hiu kepada tupai. Akhir cerita, tupai berhasil mendapat hati ikan hiu dan ikan gabus sehat. Pesan moralnya: setia kawan, rela berkorban, saling membantu, dan tolong-menolong. Nanti bisa kamu kembangkan sendiri ya. Setelah kita mendengarkan dongeng, kita akan mengetahui bagaimana proses pembuatan kayu menjadi mebel. Itu termasuk hubungannya dengan pekerjaan. Kita lihat proses-prosesnya. Proses yang pertama, pohon di hutan. Lalu pohon di hutan ini ditebang oleh tukang kayu. Setelah kayu dipotong sedemikian kecil agar mudah dibawa, kayu diangkut ke kota dengan menggunakan mobil. Setelah sampai di kota, kayu akan diberikan kepada pengrajin kayu. Lalu pengrajin kayu mengolahnya menjadi barang yang berguna untuk kebutuhan manusia. Masuklah barang tersebut ke toko mebel. Toko mebel akan menjualnya kepada orang dan orang lain akan membelinya. Biasanya hasilnya berupa kursi, meja, maupun barang yang terbuat dari kayu. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Silakan kalian tulis proses yang terdapat pada gambar di slide ini. Yang kedua, profesi apa saja yang terlihat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Profesinya ada tukang kayu, pengrajin kayu, serta pedagang mebel. Yang ketiga, ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Bisa menggunakan lap untuk membersihkan debunya, menjauhkan dari tempat lembab dan basah, atau bisa kamu tambahkan sendiri ya. Setelah kita melihat bagaimana proses pembuatan kayu menjadi mebel, kita akan melihat sumber daya hutan. Hutan merupakan bagian yang ada di daratan, dan di negara kita, Indonesia, kaya akan hutan. Terutama salah satunya ada di Pulau Kalimantan. Bisa kita lihat petanya, berkurangnya hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai dengan 2005. Dan ini bentuk proyeksinya terhadap tahun 2020. Padahal hutan sendiri memiliki manfaat ya. 1. Hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon. 2. Hutan menjadi gantungan hidup. 3. Memenuhi kebutuhan manusia. 4. Jadi habitat alami untuk burung, serangga, hingga mamalia. 5. Sebagai pencegah banjir. Dari gambar proyeksi hutan di Kalimantan ini, kamu bisa mencoba. Silakan kamu gambar di halaman 102 bagaimana penampakan hutan di Kalimantan pada tahun yang akan datang, terutama pada tahun 2030-an. Silakan kamu warnai dan gunakan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Baik, itu saja materi pembelajaran 1 subtema 3 tema 4. Terima kasih Bapak ucapkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.